dikenal sebagai salah satu jenis kerang terbesar di dunia, ternyata memang memiliki manfaat yang sangat luar biasa terhadap ekosistem laut dan memiliki sebuah kontribusi untuk penyumbang kehidupan yang begitu besar terhadap kehidupan laut. Nah, penting bagi kita untuk mengetahui seperti apa tanggung jawab kita bersama untuk melestarikan bukan saja lingkungan laut, tapi lingkungan sekitar kita, agar ini bisa menjadi aset untuk terus-menerus bisa dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya. Nah, untuk itu saat ini saya sudah bergabung, tadi saya sudah sampaikan bahwa ada dua pahlawan lingkungan yang akan saya ajak berbincang di segmen Dialog Semangat Pagi Indonesia kali ini. Sudah hadir bersama saya Bapak Habib Najar Buduha. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini merupakan salah satu orang yang cukup concern dengan konservasi laut, termasuk konservasi kima di Taman Laut Toli-Toli. Dan sudah ada juga hadir bersama saya Pak Kisran Makati. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Pipin. Iya, terima kasih juga Pak sudah mau berkunjung bersama-sama saya di SPI kali ini. Beliau ini merupakan Ketua Walhi Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga nanti akan berbincang bersama kita tentang bagaimana kesadaran masyarakat tentang kepeduliannya dengan lingkungan sekitar. Nah Pak Habib, tadi Bayu juga sudah sempat singgung ya bahwa kima memang memiliki fungsi yang sangat luar biasa terhadap ekosistem laut. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini kita tidak hanya bisa berharap terhadap kima yang mungkin secara alami bisa memberikan penyumbang terbesar bagi ekosistem laut. Kita mestinya punya kesadaran seperti itu. Menurut Pak Habib saat ini bagaimana keberadaan kima dengan kesadaran masyarakat itu untuk bisa concern juga melestarikan kehidupan laut ini, Pak? Kalau untuk kima ya, kita sudah tahu fungsi ekosistem kima ini sungguh luar biasa untuk mendukung kehidupan di laut dangkal khususnya. Sayangnya memang ini belum mendapat perhatian lebih serius. Kita perlu banyak pihak untuk diskusi bersama sebenarnya. Teman-teman kami, paling tidak yang punya domain sesungguhnya pemerintah. Kondisi kita ini sangat prihatin dalam artian di Indonesia cuma ada satu, seluas-luasnya Indonesia ini cuma ada satu konservasi kima di Indonesia. Di negara lain kita ambil contoh Filipina. Filipina ada 40 pusat budidaya mengenai konservasi, mereka sudah masuk budidaya, kita belum. Semua negara di Asia itu punya kecuali Indonesia. Jadi sebuah kondisi yang prihatin sesungguhnya. Orang lain sudah berbuat dengan biota mereka, spesiesnya itu sudah terbatas. Paling tinggi Malaysia sama Filipina cuma ada 5. Spesies kita spesiesnya di dunia 10, di Asia 7, di negara lain itu paling banyak 5. Kita masih komplit 7. Ya. Plus kandidat kita sekarang ada kandidat 2 spesies baru yang masih di riset. Kita nanti punya 9. Kita masih komplit. Ini kesempatan untuk berbuat lebih banyak sebenarnya, tetapi tidak bisa bergantung cuma kami sendiri. Keterbatasan karena ini besar sekali, karena nanti kita mesti masuk pada budidaya sebenarnya, restocking. Sehingga kawasan terumbu karang kita yang sudah sangat parah, terumbu karang kita yang baik tinggal 5,2% dari keseluruhan daya kita. Ya. Yang baik cuma 5,2%, data LIPI tahun April 2015. Yang agak baik 27%. Ini terlalu prihatin. Nah, kima ini salah satu yang dapat membuat kawasan tumbuhan kita menjadi lebih baik. Nah, yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak kima di laut. Sekarang diambang kepunahan, caranya tinggal di budidaya. Karena untuk bisa berkembang biak alami di dasar laut, kima susah. Lalu kondisi saat ini di konservasi yang Pak Habib sendiri juga ikut terlibat, seperti apa keadaannya saat ini? Kalau kondisinya memang kita sudah buktikan saat ini ya, jadi terumbu karang kemudian bagus, ikan semakin banyak, nelayan yang tadinya melaut jauh, sekarang tinggal di belakang rumah mereka bisa memancing, bisa dapat ikan. Artinya kita sudah tunjukkan apa yang seharusnya sebenarnya dilakukan. Jadi ini pemerintah tinggal copy paste, udah lebih mudah. Ya, sudah ada pelopornya ya? Iya, tinggal copy paste, sebenarnya ini clear.
Ya. Tapi kan sebenarnya Pak Habib tadi sempat saya katakan bahwa ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Pak Habib saja, kita butuh orang-orang lebih banyak lagi untuk peduli lingkungan. Dan tentu saja kita berharap bahwa Pak Habib ini bisa menjadi penggerak bagi seluruh masyarakat. Lalu apa yang sudah dilakukan Pak? Karena tentu saja di lingkungan sekitar itu nelayan mungkin masih ada yang pola pikirnya ingin dapat instan, lebih banyak dengan cara yang cepat. Menyadarkannya itu bagaimana? Ya itu yang jadi masalah salah satu ya. Masih banyak, sampai sekarang pun kita masih beberapa malam lalu kami masih mengusir sekitar 7 perahu dari kawasan. Kalau dulunya mereka datang siang, sekarang malam. Jadi kami begadang malam, sekarang mereka datang malam hari, sembunyi-sembunyi. Ya kita masih memberitahu mereka, memberi kesadaran. Dan ini support-supportnya yang kita butuh dari pemerintah sebenarnya. Kan mereka dari mana ketahuan sebenarnya. Orang-orang yang datang menurutnya kita tahu mereka asalnya di mana, dan itu jelas. Nah mereka yang mesti dekati. Tetapi bukan cuma itu, banyak hal. Kita harus akui pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sangat-sangat minim. Pak Habib melihatnya bagaimana? Mereka mesti diberdayakan. Kalau mau diberhentikan mereka jangan ngebom, jangan membius lagi. Ada solusi lain. Mereka mesti punya kegiatan ekonomi yang lain supaya mereka bisa meninggalkan ini. Tetapi kalau tidak, sejauh tidak, itu hampir tidak mungkin. Pengeboman terus berlangsung saat ini, ditangkap, dipenjarakan. Keluar dari penjara, ngebom lagi. Artinya bukan itu. Bukan itu. Makanya pemberdayaan harus lebih dikedepankan. Ya, tapi tadi saya juga sempat bilang bahwa memang mestinya ini juga masyarakat sekitar di kawasan konservasi itu juga ikut bertanggung jawab. Ataukah memang cuma Pak Habib saja yang ini, atau memang sudah diberdayakan semua masyarakat di sekitar itu untuk ikut? Nah, sistem itu sudah tidak kena sekarang. Jadi mesti diberi contoh. Makanya ya di sana kita kawasan kita blok. Ini kawasan tidak boleh, kita sosialisasi. Apa yang terjadi kemudian 5 tahun sekarang ini, banyak ikan, banyak terumbu karang sudah bagus. Masyarakat kan melihat mereka menerima manfaat jadinya. Nah dengan sedang mereka ikut menjaga, tidak perlu lagi kita harus mengajak mereka. Mereka sudah dengan sendiri menjaga sendiri, karena kalau tidak ya mereka akan rugi, paling tidak begitu. Betul sekali, kesadaran sendiri bahwa ini merupakan aset. Nah, ke Pak Kisran Makari tadi kita sudah dengar ceritanya Pak Habib bahwa ternyata memang salah satu hal yang paling sulit adalah menyadarkan masyarakat, mengajak mereka untuk ikut peduli bahwa memang ini sebuah kebutuhan, lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, hutan yang banyak itu adalah sebuah tanggung jawab bersama. Nah kalau Pak Kisran sendiri dari pantauan Walhi saat ini, sejauh mana sih Bapak bisa melihat kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang sehat dan bersih itu? Ya, sebenarnya kalau di masyarakat itu mereka memiliki kearifan tersendiri dalam menjaga alamnya, baik yang ada di hutan maupun yang ada di laut. Tetapi memang apa yang disampaikan Pak Habib, masih ada juga masyarakat yang melakukan cara-cara instan, misalnya pemboman ikan. Tapi itu juga bisa dipahami bahwa bagaimana mungkin masyarakat bisa berdaya sementara mereka menggunakan dalam menangkap ikan itu, mereka menggunakan perahu-perahu kecil, sementara dia harus bersaing dengan kapal-kapal besar. Nah ini juga salah satu masalah. Nah tentu seperti yang disampaikan tadi Pak Habib, memang perlu ada pemberdayaan yang lebih berkelanjutan, sehingga cara-cara yang merusak itu yang tidak hanya akan membunuh habitat-habitat yang lain di laut, tapi juga akan merugikan masyarakat secara luas. Baik. Nah, sebenarnya yang perlu diberi penyadaran sebenarnya bukan masyarakat. Ya. Semestinya yang mesti disayangkan pemerintah sama pengusaha, karena dua pihak ini yang merusak sebenarnya. Kalau cuma ngebom, ngebius, itu kawasannya terbatas. Tapi ketika tambang, industri, regulasi yang tidak didukung, yang diadakan pembiaran, rusaknya lebih luas. Memang Pak Kisran, gambaran kerusakan alam kita saat ini baik laut maupun hutan itu seperti apa sih? Kalau pemantauan lingkungan yang kita lihat, kita berkaca dari izin usaha pertambangan itu kan terdapat 498 IUP. Tentu sudah bisa kita bayangkan dari 498 itu ada 71 yang beroperasi dan semua merusak. Dan sebagian besar itu ada di pesisir laut, bahkan ada di pulau-pulau kecil, misalnya di Wawoni, di Kabayana, di Kolaka.
Kemudian juga kalau kita pilih lagi ada beberapa PLTU, misalnya di tempatnya Pak Habib. Nah itu merusak laut, bahkan wilayah kelola, wilayah tangkapan masyarakat itu hilang. Belum lagi perkebunan yang kita ketahui ada 53. Nah mereka itu sebenarnya menggunakan juga lalu lintas laut, yang tentu saja ya ini juga turut merusak. Kalau kita amati aktivitas pertambangan di Kolaka misalnya, yang namanya biota laut dan biota perairan itu sudah dalam keadaan memprihatinkan. Dimana dulu kalau kita ketahui di Desa Hakatutobu Pemala, penghasilan nelayan itu bisa berkisar 40 sampai 15 juta per bulan. Tetapi dengan masuknya tambang, saat ini mereka tidak hanya kehilangan pencaharian, tetapi wilayah kelola mereka itu sampai masuk di Teluk Bone. Belum lagi misalnya dulu di Konawe Utara, ini daerah tambang juga, yang namanya Konawe Utara, terutama di Desa Melawe dan sekitarnya itu dulu penghasil ikan. Di tahun-tahun 2000 mereka menjual ikan ke Kendari. Sekarang malah orang Melawe yang menunggu ikan dari kota Kendari. Jadi ini sangat miris sebenarnya. Betul. Seharusnya pemerintah lebih peduli, tidak melakukan pembiaran, karena semua tidak bisa terjadi kalau semua tidak kompak. Semua mesti saling supporting. Regulasinya sudah ada, pelaksanaan regulasi kadang menjadi masalah. Ya, kalau sampai saat ini, bagaimana tentang kepedulian dari pemerintah yang sudah dirasakan oleh baik Pak Habib maupun juga Pak Kisran terhadap peduli lingkungan ini? Ya, yang ingin kita pesankan kepada pemerintah sebenarnya dari beberapa yang disampaikan oleh Pak Habib maupun yang saya sampaikan tadi barusan, saya kira pemerintah tidak hanya berorientasi terhadap investasi semata, tetapi bagaimana memastikan juga lingkungan itu tetap ada dan terjaga. Karena kalau tidak, itu dipastikan nilai dan ongkos sosialnya, perbaikan lingkungannya, pemulihan lingkungannya itu akan jauh lebih dahsyat ketimbang yang kita berharap bahwa ini semua sekarang bisa berjalan beriringan, pemerintah juga bisa menjadi sebuah pendukung dan juga masyarakat. Wah, ini ada Bayu juga pagi. Ini obrolannya seru, guys. Seru ya. Dan tadi saya juga sempat dengar terus jalan-jalan lihat lingkungan, memang saya merasa terpanggil dan termotivasi juga untuk melestarikan lingkungan kita bersama ini. Iya, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Pak Nasir, Pak Habib, dan pemirsa. Tanpa terasa nampaknya tiba saatnya kita harus pamit. Saya Bayu Firmansyah dan saya Sulupria Rahmin, mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TVRI Sultra.